Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan buku administrasi keuangan desa. Sebelumnya semoga kalian dalam lindungan Allah dan selalu sehat serta selalu jaga kebersihan. Oke, sekarang sebelum kita membahas ini, kemarin kalian sudah mencatat dari struktur organisasi yang ada di desa, apa itu desa, dan tugas-tugas perangkat desa itu apa saja. Lalu berikutnya kemarin sempat kalian nulis laporan keuangan yang ada di desa. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, dan yang kedua adalah laporan kekayaan milik desa. Itu kemarin kalian sudah menulis yang laporan kekayaan milik desa. Di situ isinya sama, ada aset, kewajiban, dan modal. Dan yang kedua, di laporan realisasi pertanggungjawaban realisasi anggaran itu ada pendapatan dan belanja. Bedanya dengan SKPD, pendapatannya nggak dibedakan menjadi LRA dan LO, pendapatannya hanya satu. Tapi di situ nanti akan dijabarkan lagi pendapatan menjadi 3 jenis, yaitu pendapatan transfer, pendapatan asli desa, dan pendapatan lainnya. Oke, kita langsung ke sini. Sebelum kita menyusun laporan keuangan 2 tadi, kita harus melakukan tahapan yang pertama, yaitu tahapan pembuatan buku administrasi keuangan desa. Jika di perusahaan kita harus membuat jurnal dulu, bisa jurnal umum maupun jurnal khusus. Oke, langsung saja kita ke sini. Kita slide kedua. Kemarin sudah saya kasih tugas, itu tugasnya maksudnya adalah untuk menyusun buku administrasi keuangan desa. Jadi dari tugas ini saya tugaskan sebagai kaur keuangan. Jadi kalian seolah-olah menjadi kaur keuangan sebuah desa. Desanya terserah kalian, bisa desa A, B, C, D, desa penari, atau desa yang lain-lainnya, terserah. Oke, nomor 1, dari berita tersebut kalian oleh kepala desa diperintahkan untuk mengalokasikan nominal dana desa yang akan diterima untuk BLT masyarakat desa. Silakan lakukan pembagian jika ada 145 warga desa yang termasuk kategori penerima BLT. Jadi ada link berita yang saya kirimkan kemarin. Itu kamu baca dulu sampai selesai secara runtut. Setelah itu baru kerjakan nomor 1. Jadi hasilnya ini ya. Ini beritanya. Setelah kamu membaca berita ini, setelah membaca berita ini, langsung kalian kerjakan. Cari nominal-nominal yang ada di situ. Di sini saya menemukan nominal-nominal yang ada di berita tersebut. Untuk ya, didapatkan beberapa nominal dana desa yang akan diterima oleh desa serta dibagikan dalam bentuk BLT ke warga desa sebagai berikut. Yang pertama di sini Kemendes PDDD, ini Kementerian Desanya, akan mengucurkan dana senilai 22,4 triliun untuk 12.487.646 kartu keluarga miskin. Jadi seluruh Indonesia, semua desa yang ada di Indonesia itu disiapkan dana sebesar ini, 22,4 triliun untuk BLT warga 12.487.646. Lalu yang kedua, saya menemukan ada nominal total dana desa tahun 2020 sebesar 72 triliun. Nah, ini nominal dana desa keseluruhan. Sedangkan yang mau dipakai untuk BLT 22,4 triliun. Setelah itu yang ketiga, saya juga menemukan Permen Desa PDDT. Ini sini adalah peraturan Kementerian Desa ya. Ini sini nomor 6 tahun 2020. Ini peraturan baru. Yang pertama, desa yang menerima dana desa yang mendapatkan besaran 800 juta, alokasi BLT maksimal 25% dari jumlah dana desa. Jadi, kalau desa kalian yang mau kalian kerjakan di situ kamu sebagai kaur keuangan ternyata mendapatkan uang sebesar 800 juta, ya. Itu BLT-nya hanya dipakai 25%. Nah, itu yang B. Desa yang menerima dana desa yang mendapatkan besaran 800 juta hingga 1,2 miliar, alokasi BLT maksimal 30%. Jadi kalau desa menerima dana desanya kisaran 800 sampai 1,2 miliar, terserah kamu mau pakai 1 miliar, terserah.
itu dipotong sebesar 30% dari jumlah dana desa. Yang ketiga, C, desa yang menerima dana desa yang mendapatkan besaran 1,2 miliar atau lebih, alokasi BLT 35% dari jumlah dana desa. Jadi kalau mendapat besaran 1,2 miliar atau lebih dari itu, jadi nanti BLT-nya akan mendapat 35% desa tersebut. Yang D, desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran dapat mengajukan penambahan dana setelah disetujui pemerintah pusat. Jadi kalau misalkan di sini ya 800 juta dipakai 25%, otomatis keluar 200 juta. 200 juta itu nanti cukup enggak buat warganya? Kalau misalkan kurang, bisa mengajukan lagi. Yang E, dilaksanakan secara tunai, jadi nanti dibayarkan tunai. Jadi bisa jadi warganya itu datang ke kantor desa, dicairkan, dikasih amplopan gitu. Lalu yang F, dicairkan selama 3 bulan, per bulan 600.000. Jadi ada 3 tahap. 600.000 satu tahap, ada 1 bulan ya. Berikutnya kita ke penghitungan ya. Dari data di slide sebelumnya tadi, kita dapat mengelola dana desa untuk menyalurkan BLT COVID-19 dengan rincian sebagai berikut. Misal saya adalah KUR keuangan desa A ya. Saya punya warga yang berhak mendapatkan BLT sejumlah 145 warga. Terus di desa A ini setiap tahun menerima dana desa 800 juta. Ini anggarannya. Anggaran dana desanya. Dana desa ini adalah pendapatan transfer. Ingat, dia jenis pendapatan transfer. Maka Anda sebagai KUR keuangan desa A akan mengalokasikan anggaran tersebut dengan hitungan. Jadi alokasinya gini. Yang pertama alokasi BLT 800 juta dikali 25% ketemu 200 juta. Setelah itu alokasi BLT untuk 145 warga. 200 juta kita bagi dengan 145 warga sama dengan 1.379.311. Ini saya bulatkan. Sebenarnya koma berapa? BLT yang seharusnya diterima oleh warga kita harusnya 600.000 dikali 3, yaitu 1.800.000. Sedangkan ini cuman 1.379.000, berarti kurang. Kekurangan anggaran untuk BLT yaitu 1.800.000 dikurangi 1.379.311 sama dengan 420.689. Keseluruhan ini per warga. Keseluruhan 420.689 dikali 145. Kekurangan anggarannya yaitu 60.999.905 dibulatkan menjadi 61 juta. Ini kekurangannya adalah 61 juta. Setelah itu, jadi 61 juta ini kita perlu mengajukan dulu ke pemerintah pusat. Kita laporan, kita membuat surat seperti SP2D ke pemerintah pusat. Kita sebagai KUR keuangan membuat surat lalu kita ajukan. Setelah sudah disetujui, berarti kita ambil dari sini 800 juta ini kita kurangi lagi. Kita kurangi menjadi 61 juta. Jadi yang kita keluarkan adalah 261 juta. Total pengeluaran anggaran untuk BLT 200 juta yang ini kita tambahi dengan kekurangannya 61 juta, yaitu 261 juta. Penerimaan BLT untuk 145 warga selama 3 bulan. 261 juta dibagi 145 warga kita ya, warga saya sebagai KUR keuangan desa A, sama dengan 1.800.000 per warga. Nah, ini sudah jelas. 1.800.000 kita bagi menjadi 3, yaitu 600.000 per bulan. Di sini ada keterangan besaran dana desa yang akan diterima. Silakan pilih sendiri nominalnya sesuai dengan Permen Desa PDDT nomor 6 tahun 2020. Itu kamu pilih sendiri ya. Bisa pakai yang 1,2 miliar, bisa pakai 1,5 miliar, 2 miliar, terserah kalian sendiri yang milih. Itu tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada di desa kalian. Kalau di soal kita, saya kasih soal 145 warga.